Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama saya kembali dalam Suara Gembala. Saya ingin menyampaikan kisah bagaimana bangsa Israel itu dituntun Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan oleh seorang pemimpin yang dipilih Tuhan namanya Musa. Nah, Musa ada asistennya namanya Joshua dan Kaleb. Nah, waktu mereka terima janji Tuhan itu, Tuhan bilang, aku akan membawamu dari Mesir menuju tanah Kanaan, dari perbudakan ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan ya, apa yang mereka hadapi di dalam perjalanan, mereka kira, wah, itu tempat akan dekat. Ternyata enggak, membutuhkan 40 tahun dan itu pun belum nyampe. Belum lagi musuh demi musuh yang dihadapi. Nah, di tengah perjalanan sang pemimpin Musa itu mati. Dan estafet kepemimpinan diberikan kepada Joshua. Apakah Joshua bahagia? Enggak. Dia kecut, dia tawar hati. Itu makanya Tuhan kasih firman Tuhan kepada Joshua dalam Yosua 1:9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kenapa Yosua kecut dan tawar hati? Karena udah dia lihat 40 tahun itu hanya musuh demi musuh yang dia hadapi. 40 tahun dia menuntun bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang susah dibilangin. Pertanyaan di pikirannya adalah, sampai kapan kami bisa masuk ke tanah perjanjian? Musa yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan aja bisa mati di tengah jalan. Bagaimana dengan aku? Tapi Tuhan bicara kepada Joshua. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama dengan kita hari-hari ini, akan ada banyak berita-berita, situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kita kecut dan tawar hati. Yang membuat kita berpikir, kapan kami akan sampai kepada janji Tuhan itu. GKK Yesus Baik terima janji Tuhan bahwa kita bisa bertanggung jawab kepada 10.000 jiwa. Tetapi di dalam perjalanan kita banyak ketemu lagi persoalan demi persoalan, demi persoalan, demi persoalan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena apa yang dijanjikan Tuhan, itu pasti akan digenapi. Kenapa kita dikatakan gak boleh kecut, gak boleh tawar hati, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain? Karena dikatakan di sini, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kata kuncinya yang perlu kita pegang adalah, ada Tuhan yang menyertai kita. Dan saudara tahu, penyertaan Tuhan terhadap Yosua itu yang membuat Yosua bisa memimpin bangsa itu sampai ke tanah perjanjian. Yosua ketika dia lihat dirinya, dia bilang, aku gak mampu, aku gak bisa. Tapi Tuhan bilang, gak apa-apa kok gak bisa, tapi aku menyertaimu. Penyertaan Tuhan itu membawa mereka bisa memenangkan tanah perjanjian. Kita masih punya banyak PR sampai 10.000 jiwa. Kadang-kadang kita ngelihat mungkin banyak kemampuan kita sepertinya terbatas. Resources yang kita punya sepertinya memang terbatas. Dan kita mulai berpikir, mungkin gak kami yang mencapai itu? Kalau kita lihat diri kita, mungkin kita bilang gak bisa. Tapi Tuhan bilang, aku menyertaimu. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, yakin, yuk kita saling menguatkan. Kalau kau lihat ada teman komselmu yang lain, jangan lagi saling tawar hati, saling menjatuhkan, enggak. Tapi mari kita saling menguatkan, meneguhkan hati, saling meyakinkan, sambil teriakkan 10.000 jiwa, sambil teriakkan, oh kita akan menangkan banyak jiwa, menguatkan satu dengan yang lain. Ketika kita saling menguatkan satu dengan yang lain, karena kita yakin ada Tuhan menyertai kita, saya percaya tiap-tiap hari Tuhan akan tambah-tambahkan jiwa itu. Dan saya juga nggak ngerti apa pergumulan-pergumulan yang sedang saudara hadapi. Mungkin di dalam perjalanan hidupmu kau ketemu firman Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa, tetapi faktanya banyak pergumulan demi pergumulan yang kau hadapi, yang kadang-kadang kau berpikir, kapan pergumulan ini akan berakhir? Kata kuncinya yang firman Tuhan bilang kepada Joshua adalah, kuatkan dan teguhkan hati. Kamu harus kuat, kamu harus berani, dan ingat ada Tuhan yang menyertaimu. Kalau Tuhan menyertaimu, janjinya pasti digenapi. Even kau berkata, mungkin gak, aku gak sanggup, aku gak punya kemampuan, aku gak punya banyak resources, aku gak punya pengetahuan, gak apa-apa. Kata kuncinya adalah Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertaimu, apa yang dijanjikannya dalam hidupmu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan menyertaimu, apa yang dia janjikan bagi ekonomimu pasti dia akan genapi. Kalau Tuhan menyertai, apa yang dia janjikan bagi anak-anakmu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan menyertai, apa yang dia janjikan bagi GKK Yesus Baik, pasti dia akan genapi. Hari-hari saya mendengar banyak teman-teman kita yang ikut belajar
mereka bisa menjangkau jiwa demi jiwa demi jiwa demi jiwa. Dan saya berdoa, bukan hanya mereka yang belajar aja, tapi kita semua, kalau kita mau buka mata, ada banyak jiwa-jiwa yang kita bisa jangkau. Apakah kita harus takut ketemu sama orang sakit, ketemu sama orang susah, ketemu sama yang putus asa? Enggak, Tuhan menyertai kita. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, di dalam kitab Markus bilang apa? Kalau kau tumbang tangan sama orang sakit sembuh. Kau musir setan, setan lari. Kau bicara dalam bahasa-bahasa yang baru, yang menguatkan, yang kasih encourage sama orang, yang membuat orang yang patah semangat itu beriman kembali. Kata kunci yang mau kita pegang sepanjang minggu ini adalah ada Tuhan yang menyertai kita. Penyertaan Tuhan akan membuat kita mampu memenangkan lebih banyak lagi jiwa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus baik, 10.000.